tanggal 13 Rabiul Awal 1418 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 1997 Miladiah, Khilafatul Muslimin dimaklumatkan. Kemasulan Sumbawa adalah kemasulan pertama di dalam sistem Khilafatul Muslimin yang terbentuk sebelum Kongres Mujahidin pertama di Jogja. Khilafatul Muslimin didakwahkan secara sir atau diam-diam selama kurang lebih 3 tahun. Wilayah Nusa Tenggara adalah wilayah pertama yang terbentuk setelah acara Kongres Mujahidin pertama. Pada tanggal 5-7 Jumadil Ula 1421 Hijriah bertepatan dengan 5-7 Agustus 2000 Miladiah, Kongres Mujahidin pertama diadakan di Yogyakarta, Indonesia. Pada acara tersebut, maklumat Khilafatul Muslimin dibacakan di hadapan peserta yang terdiri dari para mujahidin dan para ulama, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut keterangan, jumlah yang hadir terhitung peserta dan panitia hampir mencapai 2.000 orang. Kongres Mujahidin pertama adalah langkah awal memulai dakwah kembali kepada sistem khilafah secara terbuka dan terang-terangan. Dakwah kembali kepada sistem khilafah dimulai dari Pulau Sumbawa. Tahun-tahun keberkahan bagi jamaah ini yang terus berkembang, sehingga perwakilan-perwakilan bermunculan di mana-mana, terutama di Pulau Sumbawa ini, dan meluas hingga ke Flores, yang memang tokoh-tokoh kita sudah ada di Sumbawa. Ada Ustaz Basir Sinene, ya, ada kemudian Ustaz Zulkifli Rahman yang belakangan setelah beliau kembali dari pendidikan dan sebagainya. Seiring perjalanan waktu, kaum muslimin yang tergabung kepada Khilafatul Muslimin semakin bertambah. Dakwah terus melebarkan sayapnya ke seluruh alam. Mendakwahi kaum muslimin, menyeru agar kembali kepada jalan yang Allah ridhoi, mengajak bersatu untuk bersama-sama mengamalkan ajaran Islam yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Mengajak kepada kaum muslimin agar berpegang teguh di jalan Allah secara berjamaah dengan menyatakan baiat sebagai tanda menyatukan diri dalam sistem berjamaah. Kaum muslimin yang bersedia untuk berbaiat akan menunaikan baiatnya sesuai dengan tata cara di dalam ajaran Islam. Saya siap sedia mendengar dan taat kepada perintah Allah, kepada perintah Rasulullah, dan ulil amri saya, kapanpun dan dimanapun. Proses baiat pun ada yang secara perorangan dan ada pula secara massal, seperti di Medan, Buton, Sorong, bahkan Khilafatul Muslimin menyebar hingga ke pedalaman Papua. Sistem Khilafatul Muslimin adalah sistem Islam satu-satunya milik kaum muslimin di dunia, merupakan sistem yang diamanahkan oleh Allah dan sifatnya rahmatan lil alamin, atau bersifat rahmat bagi seluruh alam. Karenanya patut diperjuangkan semaksimal mungkin dengan cara membina umat melaksanakan sistem Khilafatul Muslimin, menguatkan sistem dengan membangun struktural sejak awal. Kembali kepada struktural itu, pertama Khalifah atau Amirul Mukminin, kemudian Khatibul Khalifah, kemudian Mustasar yang masih dicari-cari sampai sekarang, kemudian ke bawahnya adalah Wuzara. Kalau urut-urutannya
Itu wizara itu pertama Wizaratul Tarbiyah wa Ta'lim, kemudian Wizaratul Tahsil wa Tadris, lalu Wizaratul Maliyah Qismul Zakat, lalu Wizaratul Maliyah Qismul Infak, kemudian Harisul Maliyah, kemudian Wizaratul Iqtisadiyah wa Tadbirul Kasb, lalu Wizaratul Muwasalatil Ijtimaiyah, kemudian Wizaratul Amni wa Difa'i, lalu Wizaratul Riyadhah wa Shihah. Itu awalnya seperti itu. Kemudian memang sudah menjadi ketetapan Khalifah itu nanti penambahan struktural itu berubah sesuai dengan perkembangan. Maka mengikuti perkembangan ada tambahan itu Wizaratul Nasrah wal Idaah. Ada lagi perkembangan maka muncul Wizaratul Awqaf, dan ini baru usianya lebih kurang 2 tahun berjalan ini. Dan kini Khilafatul Muslimin telah menyebar menjadi 16 wilayah. Sumbawa Barat, Lampung Selatan, Bima, Dompu, Jakarta, Lampung Utara, Riangan, Lampung Timur, Jawa Tengah, Surabaya, Bekasi Raya, Bogor, Flores, Karawang, Cirebon, dan Buton. Terdiri dari 68 umul qura dan terdiri dari 310 kemas'ulan. Khilafatul Muslimin terus menyebar dan jumlah terus bertambah. Hingga pada akhirnya terbentuklah Daulah Khilafatul Muslimin pertama dan terpilih Ustaz Zulkifli Rahman sebagai Amir Daulah pertama di Klaten pada tahun 1431 Hijriah sebagai pengawal dan pelaksana instruksi Khalifah untuk seluruh kaum muslimin di bawah naungan Daulah Khilafah. Ketertiban, kedisiplinan, administrasi diatur dalam bingkai mendengar dan taat sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya. Wallahi, demi Allah, saya bersedia menerima dan melaksanakan amanat yang dibebankan kepada saya dalam Khilafatul Muslimin ini dengan jujur dan tulus ikhlas semata-mata berharap ridho Allah. Semoga Allah menerima baik pernyataan saya ini dan saya dipandaikannya dalam melaksanakan tugas suci. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan Khalifah adalah gelar pemimpin kaum muslimin di dunia, di mana keberadaan seorang khalifah adalah kunci dari persatuan dalam satu wadah dan satu akidah. Ada lagi yang mengambil sebagian lebih kecil lagi di dalam syariatnya. Bagian saya mengambil bagian politiknya, saya mengambil bagian pendidikannya, saya mengambil bagian ekonominya, saya mengambil bagian sosialnya. Pokoknya tanpa besar lagi bagian, mengambil bagian terbesarnya saja, akidahnya saja atau syariatnya saja nggak boleh. Apalagi ngambil lagi di dalam bagian itu, di bagian pendidikannya, bagian politiknya saja, bagian ini saja, itu tidak boleh. Kecuali itu pembagian tugas dalam satu kesatuan. Maka orang yang tidak berakidah tidak memiliki kesatuan, karena dia akan membuat bagian-bagian. Nah, maka tandanya orang berakidah itu dia punya satu kesatuan untuk membagi tugas-tugas di bidang-bidang tadi. Ada bagian akidahnya, bagian Islamnya, bagian ininya, bagian siapa, bagian politiknya. Dari satu kesatuan itu namanya berakidah.
Amal soleh hanya bisa diwujudkan dalam sistem kekhalifahan. Kewajiban berjamaah adalah perintah Allah dengan memiliki seorang khalifah. Kaum muslimin menunaikan kewajiban infak dan zakat melalui sistem Baitul Mal Khilafatul Muslimin dan menghitungnya detail dengan tangan sendiri. Khilafatul Muslimin membangun sistem pendidikan akselerasi Pondok Ukhuwah Islamiyah. Tidak dinamakan pendidikan Islam kalau berada di bawah sistem kepemimpinan komunis, kapitalis, nasionalis, dan lain sebagainya. Yang dinamakan pendidikan Islam ini adalah pendidikan yang berada di bawah sistem kepemimpinan umat Islam itu sendiri. Maka sistem khilafah atau khilafatul muslimin atau kehalifan milik kaum muslimin ini sebenarnya sistem kepemimpinan daripada umat Islam itu sendiri setelah wafatnya Nabi. Nah, maka dari itu pendidikan khilafatul muslimin inilah sebenarnya yang dikatakan pendidikan Islam, di mana orientasi di dalam pendidikan Islam itu bukan seperti pendidikan sekuler. Orientasinya kalau pendidikan sekuler itu kepada dunia, tapi kalau pendidikan Islam atau pendidikan khilafatul muslimin ini orientasinya kepada akhirat, itu kepada ridho Allah. Inilah kunjungan pertama Khalifah ke Universitas Pendidikan Kekhalifahan di Mapin pada tahun 1434 Hijriah. Ya, beberapa tahun yang lalu, sekitar 4-5 tahun yang lalu, masih diingat telinga saya, Khalifah pernah menyampaikan kita perlu untuk perguruan tinggi ini ada satu lahan paling tidak 10 hektar baru memadai. Kemudian saya waktu itu terngiang-ngiang berpikir di mana itu ya tempat yang bisa seperti itu. Kemudian kampus perguruan tinggi Khilafatul Muslimin sesuai jenjangnya mulai TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Mulai jalan perguruan tingginya di Bekasi semakin tidak memadai. Terngiang lagi di telinga kita, ini kok kampus ini udah sempit begini, udah nyampur begini, waduh kayaknya tidak memadai. Maka kemudian minta doa saya dari Khalifah minta doa, saya mau coba ikhtiar mencari lokasi yang luas dan cocok. Dari beberapa tempat yang mulai dari Aceh sampai Papua, ternyata alhamdulillah saya ke Papua, saya jajaki ada kemungkinan lokasinya. Kita sampai waktu ke Palembang, sampai ke Kerinci, bersama Khalifah yang terpikir saya mungkin di tempat ini cocok, di tempat ini cocok dan seterusnya. Akhirnya jatuhlah pilihan ke tempat ini. Nah, di tempat inilah, ini bukan perguruan tinggi dibangun di sini, enggak. Ini kampus baru dari perguruan tinggi yang sudah ada di Bekasi. Hari ini pas pertengahan bulan Syawal dinyatakan secara resmi bahwa ini masjid resmi, dinyatakan sebagai masjid pusat kampus pendidikan Ukhuwah Islamiyah, dibangun atas dasar takwa. Pengobatan dan pelayanan kesehatan di pusat kekhalifahan Islam alhamdulillah sudah mulai digratiskan. Dan ini dicanangkan oleh kami dan diberikan kepada Khalifah dan Khalifah setuju gratis 100% kepada warga dan juga seluruh kaum muslimin yang ada jika mereka berobat di klinik pusat atau di cabang-cabang klinik pusat kekhalifahan Islam. Tentunya pelayanan kesehatan yang ada di pusat salah satunya adalah ada bekam, akupresur, kemudian juga
ada Al-Fasdu, kemudian ada akupuntur dan lain sebagainya. Dan itu semua kita gabungkan antara Tibun Nabawi, TCM atau Traditional Chinese Medicine, dan juga medis, bedah. Alhamdulillah di Khalifahan Islam sudah bisa membedah minor dan juga tentunya sunat, masal. Dan insya Allah program kedepannya kita akan membuka rumah bersalin. Salah satu programnya pertama adalah imunisasi gratis yang diberikan kepada seluruh warga Khalifahan Islam yang baru lahir, dan mereka diberikan secara gratis penuh selama 5 tahun dengan pembagian berkala per 6 bulan. Tentunya bagi setiap wilayah melaporkan balita yang ada di wilayahnya tersebut. Yang kedua, program ASIHA salah satunya adalah mengawali program Riyadhah seluruh wilayah yang ada. Apa saja Riyadhah itu, maka kami mengawali program-program mereka. Yang ketiga, termasuk program ASIHA dalam membuka seminar kesehatan dan juga pelatihan-pelatihan kesehatan di seluruh wilayah yang ingin mengundang kami untuk diberikan pencerahan tentang kesehatan. Sekali lagi, mulai 1, 3, turun. Tangan telapak harus rata, nggak boleh diangkat. Ayo ibu-ibu, mulai. Ayo. Yang keempat, kami pun melayani via SMS, yaitu forum konsultasi tentang kesehatan. Yang kelima, kami pun memberikan keilmuan langsung lewat majalah Al-Khilafah, dan tentunya insya Allah kami akan berikan forum tanya jawab ke depannya. Bergabunglah bersama Khilafatul Muslimin, wadah pemersatu umat Islam. Semoga Allah memandangkan kita dalam meninggikan kalimat Allah serta mengampuni dan meridhoi kita semua. Amin.